Selamat siang pemirsa, Kareba Menyapa kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama dengan saya Rizka Syaputri dan rekan saya Amar Sandi Kusuma yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dan inilah Kareba Menyapa selengkapnya. Pemirsa, mendekati pergantian tahun, sejumlah bahan pangan dan bahan pokok mengalami kenaikan harga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga pangan mengalami kenaikan harga. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Sela Putri Adinda dan juru kamera Arnita Nurul Sahrani yang akan melaporkan dari Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Menjelang pergantian tahun, bahan pangan mengalami kenaikan harga. Dan sempat kami bertanya kepada salah satu pedagang yang ada di Pasar Sungguh Minasa bahwa harga pangan yang mengalami kenaikan yaitu ada tomat, lombok, dan juga kentang. Untuk lebih jelasnya pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Hikmah, salah satu pedagang yang ada di Pasar Sungguh Minasa. Halo Kak. Oke Kak, bisa dijelaskan bagaimana situasi harga pangan di Pasar Sungguh Minasa pada saat ini? Ya, lagi mengalami kenaikan harga yang melonjak. Mengenai hal tersebut Kak, bahan pangan seperti apa saja yang mengalami kenaikan harga? Tomat, lombok, kentang. Yang tomat Kak sebelumnya harga berapa dan sekarang menjadi harga berapa? Pernah harga 10, nah sekarang 15, 17 gitu. Kalau wortel sendiri Kak, yang sebelumnya harga berapa menjadi harga berapa sekarang? Kalau wortel sebelumnya harga 7.000, sekarang menjadi 12, 10. Kalau boleh tahu Kak, penyebab dari kenaikan harga tersebut apa ya Kak? Ya karena susah panen kayaknya orang, karena lagi musim hujan gitu kayaknya. Oke, baik Kak. Dengan kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun ini, apakah mempengaruhi kualitas pembeli atau bagaimana Kak? Tidak terlalu, karena pembeli lagi membutuhkannya, jadi mau tidak mau harus kita beli dengan harga melonjak. Baik Kak, terima kasih. Oke, itulah tadi pemirsa salah satu pedagang yang ada di Pasar Sungguh Minasa. Kita mewawancarai bahwa memang benar telah terjadi kenaikan harga menjelang akhir tahun, yaitu ada tomat yang sebelumnya harga 10.000 menjadi 15 hingga 17.000. Lombok yang sebelumnya hanya 30.000 per kilogram mencapai harga 50.000 per kilogram. Dan terakhir ada wortel yang sebelumnya berharga 7.000 menjadi 17.000 pemirsa. Sarap-sarap matang otot-otot mataya na baji. Iya katang kasih mataya. Yo dibuka. Iya. Baik pemirsa, setelah kami tadi mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Sungguh Minasa, saat ini saya dengan bersama Bapak Usman, salah satu pembeli yang ada di Pasar Sungguh Minasa untuk menanyai bagaimana sih responnya terkait kenaikan harga yang ada di Pasar Sungguh Minasa saat ini. Oke Bapak, bagaimana respon Bapak terkait kenaikan harga di Pasar Sungguh Minasa menjelang pergantian tahun? Mengenai kenaikan harga di pasar menjelang tahun baru, kalau menurut saya itu wajar saja, karena pemakaian pasti lebih meningkat karena banyak warga yang biasanya itu bikin acara kalau malam pergantian tahun baru. Terus apa lagi Dek? Bagaimana, apakah ini memberatkan Bapak atau bagaimana? Kalau dari saya pribadi tidak memberatkan, karena kan cuma temporer, tidak berlaku untuk sepanjang sepanjang tahun, cuman berlaku di 1 minggu sebelum atau beberapa hari setelah pergantian tahun baru. Baik Pak, terima kasih. Iya. Baik, itulah pemirsa tadi keterangan dari Bapak Usman mengenai kenaikan harga yang ada di Pasar Sungguh Minasa pada saat ini. Itu tidak memberatkan bagi masyarakat. Masyarakat juga memahami kenaikan tersebut karena pergantian tahun. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik pemirsa, seperti itulah tadi keterangan dari salah satu pembeli yang ada di Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, bahwa memang benar terjadi kelonjakan harga atau kenaikan harga di
malam tahun baru dengan keluarga dan teman-temannya. Baik pemirsa, sekian breaking news dari Kareba TV. Saya Sela Putri Adinda beserta kru yang bertugas. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sela untuk informasinya dari Pasar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, selanjutnya kita beralih pada informasi rekomendasi tempat liburan wisata usai pergantian tahun. Usai pergantian tahun di tanggal 1 Januari 2025, beberapa tempat wisata dipadati oleh masyarakat untuk menghabiskan masa liburnya. Seperti di salah satu tempat permandian wisata kebun di Goa, Sulawesi Selatan, saat ini masih menjadi pilihan tempat destinasi masyarakat di awal tahun 2025. Para pengunjung disuguhkan dengan berbagai spot-spot yang menarik di setiap sudutnya, yang siap memanjakan mata dengan kolam renang anak-anak dan orang dewasa. Oh ya Pak, jadi Bapak di sini datang di awal tahun di wisata kebun goa ini bersama siapa Pak? Keluarga. Oh ya, jadi Bapak keluarga. Ya, jadi dengan keluarga ya Pak ya. Dan di awal tahun ini Pak, tahun 2025, apakah ada harapan dan keinginan yang ingin dicapai seperti itu Pak? Oh jelas. Pasti kita semua menginginkan kehidupan bertambah baik, ya, terutama rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Itu saja harapannya. Kalau keinginan tak Pak, apakah ada keinginan yang kedepannya yang ingin dicapai lagi? Keinginan supaya maunya ya supaya ekonomi bertambah baik, supaya kehidupan juga tidak terlalu sulit karena keadaan sekarang ini sulit kayaknya. Makanya harapan kita tuh semoga ada perubahan di awal tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya begitu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik pemirsa, kita beralih pada informasi selanjutnya mengenai perayaan menyambut tahun baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Afifa Anissa Fitri dan juru kamera Andi Rizwal yang sedang berada di Masjid 99 Kubah. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid 99 Kubah, Kota Makassar, yang mana dapat dilihat di belakang saya, sedang berlangsung kegiatan zikir dan doa bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut pergantian tahun baru menuju tahun 2025. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat provinsi, tapi juga dihadiri oleh masyarakat dari berbagai penjuru daerah. Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH selaku PJ Gubernur Sulawesi Selatan turut hadir dengan memberikan sambutannya. Dalam kegiatan ini tidak hanya ceramah yang dilakukan, tapi zikir bersama pun dilaksanakan dengan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Hizbullah. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait kegiatan zikir dan doa bersama ini dalam rangka menyambut tahun baru menuju 2025 Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya zikir dan doa di Masjid Kubah ini, sebagian masyarakat Sulsel, khususnya di Kota Makassar, dapat bergabung di sini dan mengurangi risiko-risiko yang dapat berdampak negatif di luar sana. Nah, maka dari itu kami dari masyarakat Makassar sangat bangga dan sangat mensupport kegiatan ini, khususnya untuk pemerintah Provinsi Selatan dan jajarannya. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya masyarakat bisa mengurangi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di luar. Terima kasih banyak Pak. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Afifa Anissa Fitri dan juru kamera Andi Awal melaporkan dari Masjid 99 Kubah. Baik, terima kasih Fitri untuk informasinya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai tentang HIV yang kini banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Untuk info selengkapnya, tetaplah bersama kami di Kareba Menyapa. Cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu.
ongkir. Shopee 1212 birthday sale termurah di Shopee. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer, powered by Skin Genomic Research. Repair, rebuild, regenerate. 3 holistic actions untuk kulit lahir kembali. Formulated by skin science experts. Calm your skin, reduce dark spot, hydrated glass skin, enhance radiant. Your skin barrier reborn now. Baik pemirsa, terima kasih tetap setia bersama kami di Kariba Menyapa. Informasi selanjutnya mengenai HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan salah satu penyakit yang terus menjadi perhatian di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Penyakit ini dapat melemahkan sistem imun tubuh sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit lainnya. Mari kita simak lebih lanjut mengenai situasi terkini dan langkah-langkah pencegahannya. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 1.636 orang yang terjangkit HIV/AIDS periode Januari hingga September 2024. Sebanyak 741 kasus HIV/AIDS disebabkan karena lelaki seks lelaki. Dari data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Makassar menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 702 kasus. Disusul Goa 112 kasus. Selanjutnya, daerah lain seperti Kota Polopo 89 kasus, Bone 73 kasus, dan paling sedikit yakni Selayar dengan 12 kasus. Pemirsa, saat ini kita juga sedang terhubung langsung dengan narasumber kita, ada Ibu Ruby Sudityo, selaku Ketua Pokja Media Penanggulangan HIV/AIDS untuk mencari tahu data terlengkap terkait kasus HIV di Makassar. Selamat siang Ibu Ruby, apa kabar Bu? Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa ada lebih dari 1.000 orang di Sulawesi Selatan yang terjangkit HIV/AIDS dengan Makassar menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 702 orang, dan disusul Goa dengan 112 kasus. Nah, Ibu, sebagai Ketua Pokja Media Penanggulangan HIV/AIDS, bagaimana tanggapan Ibu dengan peningkatan kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan? Ya, terkait dengan peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Makassar, ini sebenarnya sebagai gunung es ya, karena kita tahu bahwa dengan adanya terupnya ini jumlah kasus itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa dari pihak dari pihak pemerintahan, dalam hal ini Dinas Kesehatan yang menaungi, itu memang bekerja. Bukan berarti adanya peningkatan kasus mereka tidak bekerja. Itu bentuk kerja mereka karena semakin banyaknya masyarakat yang sadar untuk melakukan VCT. VCT ini dalam hal yaitu untuk mereka melakukan tes. Jadi pemeriksaan tes itu sebenarnya tidak mudah bagi masyarakat yang mau melakukan tes terkait dengan HIV, karena di satu sisi mereka takut kalau mereka terdeteksi. Tetapi seiring dengan banyaknya kasus yang terungkap sampai saat ini, itu bukti nyata bahwa pihak pemerintah itu terus bekerja. Apakah Ibu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait langkah penanggulangan dari Dinas Kesehatan Provinsi melihat tingginya angka masyarakat yang terjangkit ini, Ibu? Ya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah provinsi, ya seperti melakukan VCT, ya, tes, pemeriksaan, terus melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, dan juga mengajak masyarakat untuk mengenali seperti apakah itu kasus-kasus, seperti apakah bentuk-bentuk penularan dari HIV. Jadi mereka sudah melakukan banyak hal sebenarnya, dan makin kesini itu makin aware sebenarnya masyarakat. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa kasus HIV/AIDS ini tidaklah seperti kasus stunting ataupun kasus TB, karena isu HIV itu tidak seperti isu
nasional yang saat ini digaungkan oleh pemerintah, seperti kasus stunting dan TB itu menjadi perhatian. Jadi kasus TB, kasus HIV ini itu sedikit agak tidak bukan tidak diperhatikan, tetapi tidak seperti kasus seperti stunting maupun TB. Baik Ibu Ruby, apakah langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan ini sudah diterapkan secara merata ke seluruh masyarakat Sulawesi Selatan? Tanggapan saya ya pasti apa yang mereka sudah lakukan sampai sejauh ini itu juga sudah cukup maksimal ya, sudah cukup maksimal. Tetapi makin kesini itu kita bisa melihat bahwa peningkatan kasus HIV itu pun sekarang tidak lagi didominasi oleh yang namanya jarum suntik. Dulu kan banyak kasus HIV itu terungkap karena banyaknya orang yang menggunakan narkoba. Nah sekarang tidak lagi dalam sistem tidak lagi dalam bentuk penularan narkoba gitu. Jadi kasus HIV yang ada saat ini itu banyak yang terdeteksi dari seks laki-laki sama laki-laki. Jadi yang lagi tren itu ya LGBT. Bukan berarti Kota Makassar banyak LGBT, tetapi dari makin kesini itu makin banyak laki-laki, seks laki-laki dan seks laki-laki. Dan kasus HIV yang ada di Kota Makassar, secara lingkup kecil ini itu juga sudah sudah terdeteksi anak-anak yang masih di bawah, dalam hal ini usia-usia produktif. Malah ada usia anak juga yang terdeteksi itu terpapar dengan virus HIV. Jadi secara kacamata saya, pemerintah dalam hal ini juga sudah cukup maksimal memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dan juga bahayanya HIV. Nah, perlu juga diketahui bahwa sekarang ini juga banyak ibu-ibu rumah tangga atau IRT itu yang terpapar atau yang terdeteksi terkena HIV karena suami dari ibu rumah tangga ini bisa saja jajan di luar. Nah, ini yang membuat sebagian perempuan itu terkhusus untuk ibu rumah tangga itu agak sulit untuk membuka status. Nah, itu yang menjadi salah satu dilema juga sebenarnya bagi teman-teman yang terpapar HIV. Ada yang mau membuka status, ada yang tidak membuka status. Baik, terakhir Ibu Ruby, apa pesan Ibu Ruby kepada masyarakat Sulawesi Selatan agar bisa lebih sadar dan peduli terhadap pencegahan dan serta penanganan HIV/AIDS ini? Ya, tentu saja dalam hal ini pola hidup sehat ya. Satu, pola hidup sehat, tidak berganti-ganti pasangan, terbuka dengan pasangannya untuk ketika keluar daerah ya. Ini mungkin saya bukan melegalkan seks bebas ya dalam hal ini, tetapi mengingatkan bagi mungkin yang biasa jajan di luar itu menggunakan kondom. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan kondom? Karena jangan sampai membawa penyakit buat ibu rumah tangga atau istri di rumah. Ya karena sekarang ini banyak yang terpapar itu seperti yang saya katakan tadi, banyak yang terpapar adalah ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kerjanya hanya di rumah, hanya ngurusi suami dan anak, tetapi tiba-tiba mereka terpapar atau terdeteksi bahwa dia terdeteksi dengan HIV. Jadi dia takut kalau dalam tanda kutip bahwa dia juga melakukan perselingkuhan. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini juga terkhusus untuk anak-anak gengsi ya, mahasiswa untuk aware dengan kesehatan ya, tidak memudahkan pergaulan bebas ya, tidak melegalkan pergaulan bebas, dan setidaknya juga menjauhi ya pergaulan bebas itu. Dan khusus untuk ya mungkin
anak-anak mahasiswa ini lebih memperhatikan masalah kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Ruby atas tanggapannya. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penyakit HIV/AIDS ini. Baik Kak, bagaimana pandangan Kakak sebagai mahasiswa terkait meningkatnya kasus HIV/AIDS yang ada di Sulawesi Selatan? Saya rasa ini merupakan salah satu hal yang membuat saya cukup risih, terlebih-lebih sebagai pemuda yang tinggal di lingkup Sulawesi Selatan ini sendiri. Saya rasa ini sangat-sangat di luar dari batas kewajaran ataupun bahkan telah melanggar kode etik ataupun hal yang suatu normalitas yang ada di norma masyarakat itu sendiri. Terlebih-lebih kan dalam agama Islam juga sudah diatur tentunya, dan juga dalam perundang-undangan sudah diatur, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat fatal. Terlebih dalam berita banyak dikatakan bahwasanya HIV ini banyak terjadi dikarenakan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki katanya. Jadi hal ini sangat risih bagi saya, dan saya rasa masih perlu dilakukan pengawasan terhadap para generasi muda kita ini, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Bagaimana tanggapan Kakak sebagai mahasiswa terkait meningkatnya kasus HIV/AIDS yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Menurut saya yang pertama itu adanya pencegahan. Pencegahan ini bagaimana kita dapat mencegah ini HIV, karena HIV ini salah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, di situ cara kita untuk mencegahnya yaitu melakukan kondom kalau berhubungan seks. Nah, jangan tidak menggunakan lah, dan secara kesehatan itu dapat suntikan itu jarumnya selalu diganti, dan jangan selalu setiap penyuntikan jarumnya harus diganti begitu. Dan yang kedua itu adanya stigma diskriminasi. Nah, di sini minimnya orang Indonesia itu ya banyaknya atau maraknya luasnya itu hubungan seks antara lawan jenis juga. Nah, di situ juga kita harus menghindari. Nah, dan harus ada dukungan dari ODHA yaitu mencari memberikan dukungan kepada adik-adik yang terkena. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Pemirsa, setelah informasi HIV tadi, selanjutnya kita beralih ke informasi yang saat ini juga lagi maraknya diperbincangkan oleh banyak masyarakat, yaitu mengenai isu-isu yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk informasi lebih lanjut, jurnalis kita Nur Fadilla dan juru kamera Nanda Aulia akan melaporkan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat siang pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana tempat terjadi beberapa insiden yang cukup menggemparkan. Kejadian ini telah menarik perhatian banyak pihak, diantaranya mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana tempat terjadi beberapa insiden yang cukup menggemparkan. Kejadian ini telah menarik perhatian banyak pihak, diantaranya mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Untuk mengetahui berita selanjutnya, saya akan mewawancarai beberapa narasumber. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kak siapa Kak? Kak Nasya. Baik, Kak, mengenai isu-isu yang terkait di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bagaimana tanggapan Kakak mengenai isu-isu tersebut? Kalau terkait dengan isu-isu yang terjadi sekarang, mungkin banyak yang sudah kita ketahui. Kalau dari saya sih, terkait isu-isu ini pasti bukan hanya berdampak kepada kampusnya, tetapi juga kepada mahasiswanya, yang dimana pasti akan terdampak juga sama reputasi kampus. Kemudian isu-isu yang lainnya seperti dari internal maupun eksternal, seperti biaya pendidikan, yang dimana di sini biaya pendidikan itu biasanya terdapat pada kegiatan ataupun yang lainnya yang biasa menyebabkan orang tua ataupun mahasiswa ini terbebani. Kemudian juga isu-isu fasilitas kampus ataupun juga kesejahteraan mental yang biasa kadang itu diabaikan gitu, seperti kondisi mental psikologis. Baik Kak, untuk harapan Kakak sendiri
Untuk kampus UIN Alauddin Makassar Kak, apa? Kalau harapan saya terkait kampus Alauddin, karena di sini seperti yang kita ketahui banyak kurangnya fasilitas, ya mungkin bisa ditambah sedikit seperti kipas angin ataupun AC yang cuma menjadi ya seperti itu Kak. Supaya kan ini juga mengganggu proses pembelajaran. Karena kalau kita merasa panas itu biasanya tidak fokus dalam pembelajaran, dan semoga jaya selalu, lancar, Baik. sukses. Terima kasih Kak atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Permisi Kak. Di sini saya ingin meminta tanggapan Kakak mengenai isu-isu yang hangat diperbincangkan di kampus UIN Alauddin Makassar, Kak. Jadi apa tanggapan Kakak mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat luas? Oh, jadi berbicara tentang tanggapan saya itu tidak etis ya jika kampus ini yang disebut sebagai kampus peradaban mengalami isu tentang itu. Itu sih. Baik Kak, kalau untuk harapan Kakak sendiri untuk kampus UIN Alauddin Makassar? Kalau harapannya sih kampus ini, harapan saya itu bisa menjadi bisa mendapat sebuah fasilitas yang terbaik lah, dan segala isu-isu atau segala isu-isu tersebut dijauhkan lah, kita saling mengerti atau saling memahami lah, dan saling menasihati agar isu-isu tersebut tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu dosen UIN Alauddin Makassar yang akan memberikan tanggapannya mengenai isu-isu yang hangat diperbincangkan di UIN Alauddin Makassar. Baik Pak, bicara mengenai isu-isu yang terjadi di UIN Alauddin Makassar yang cukup menggetarkan kita. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kampus untuk menangani kasus tersebut? Baik, terima kasih. Tentu kita termasuk orang yang sangat menyayangkan yang kejadian yang bukan hanya di Makassar, tapi ini sudah sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan teman-teman saya di Australia juga memberikan perhatian atas kejadian. Saya rasa ini adalah salah satu usul yang kita tidak pernah juga sebelumnya. Tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di dalam kampus kita. Pimpinan Universitas, Pak Rektor, sudah mengatakan itu adalah dilakukan oleh penduduk yang berada di luar kendali. Artinya itu bertindak atas nama pribadi sendiri yang tidak melibatkan universitas. Walaupun kita ketahui bahwa kejadiannya termasuk di dalam kampus, itu berada di luar kendali, di luar pimpinan universitas sudah menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada keamanan, pihak kepolisian untuk menanganinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya lihat juga Menteri Agama sebagai kementerian yang menaungi UIN sudah memberikan perhatian dan harapkan siapa saja yang terlibat diberikan hukumannya. Untuk pesan Bapak sendiri kepada mahasiswa dan mahasiswi yang merasa takut dan khawatir mengenai isu-isu yang terjadi di Makassar. Ya, ini kan namanya musibah ya. Kita juga tidak pernah menduga ini sebenarnya. Ya. Kepada mahasiswa, kita sebenarnya juga ikut terdampak. Keluarga-keluarga kita menganggap ini adalah bagian dari ini. Tentu mahasiswa juga ada yang terdampak. Kita termasuk merasa malu atas peristiwa ini. Tetapi adik-adik mahasiswa perlu paham juga bahwa ini tentu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Karena itu
bukanlah peristiwa yang dilakukan secara kelembagaan. Itu adalah personal yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pimpinan universitas sudah meninggalkan kita, katanya akan dibawa ke jalur hukumnya sebenarnya. Kita sebagai termasuk saya, adik-adik mahasiswa, tentu bisa memberikan penjelasan kepada halayak, kepada masyarakat bahwa ini adalah musibah, dan ke depan kita berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di kampus kita, dan sebagai mahasiswa dapat juga memberikan pengertian kepada masyarakat itu bukan secara kelembagaan, itu adalah personal dan sudah ditangani secara tegas oleh rektor, sudah dilakukan dan telah diperiksa dan diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian. Untuk harapan Bapak sendiri mengenai pihak instansi dan mengembalikan akreditasi kampus? Ya, kita kan ini melihat, kita sangat gembira kalau akreditasi kita sudah unggul. Tentu itu harus dibarengi dengan pencapaian prestasi lain, termasuk juga situasi yang kondusif di dalam kampus. Itu perlu ditingkatkan lagi oleh rektor bersama dengan pimpinan fakultas hari ini. Akreditasi ini harus dipertahankan untuk memberikan citra positif pada halayak, kepada masyarakat, bahwa UIN itu sebenarnya adalah lembaga pendidikan yang sudah memberikan kontribusi dan mendapat pengakuan dari pemerintah dengan akreditasi. Itu adalah contoh, salah satu syarat bahwa kita ini sudah mendapatkan penilaian bagus, bahwa ada satu dua masalah atau hal-hal yang di luar kendali kita ya adalah peristiwa musibah, bahkan kita tidak bisa hindari apalagi begitu. Terima kasih Pak atas tanggapannya mengenai isu-isu yang terjadi di UIN Alauddin Makassar. Demikian laporan tim Liputan Kariba TV pada siang hari ini. Saya Nur Fadila beserta kru yang bertugas, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nur Fadila atas informasinya pada hari ini. Pemirsa, selanjutnya informasi utama mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang dilakukan di depan kantor DPRD Kabupaten Goa dan di perbatasan Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menantang mengenai kenaikan PPN 12%. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, jurnalis Sela dan juru kamera Abdullah Kadir akan melaporkan dari lokasi kejadian di depan kantor DPRD Kabupaten Goa. Baik, terima kasih Rizka. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana saat ini 31 Desember tahun 2024 telah terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mereka menuntut mengenai kenaikan PPN yang menjadi 12%. Para mahasiswa ini membawa poster dan spanduk yang berisi berbagai tulisan. Di antaranya adalah PPN 12% membebani masyarakat kecil. Mereka menilai kenaikan PPN ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama di saat ini telah kenaikan harga bahan pokok. Pemirsa, awalnya aksi ini berlangsung baik-baik saja dan dilakukan di depan kantor DPRD Kabupaten Goa. Namun, setelah beberapa saat, para mahasiswa berhasil memasuki gedung DPRD Kabupaten Goa. Dan bisa kita lihat di belakang pemirsa, saat ini mereka masih menunggu tanggapan dari pemerintah DPRD Kabupaten Goa mengenai aspirasi dan tuntutan mereka pada hari ini. Pemirsa, untuk mengetahui info selengkapnya, saat ini saya sedang bersama dengan Ahmad Fadil Muaz, salah satu massa aksi pada hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, bisa dijelaskan bentuk aspirasi pada hari ini, tuntunan-tuntunan apa saja yang diberikan kepada pemerintah? Oke, tentunya bentuk aspirasi kita pada hari ini yaitu penolakan terhadap kebijakan pemerintah, yaitu
kenaikan PPN 12%. Kenapa kemudian kami melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan PPN tersebut? Karena kenaikan PPN 12% itu mempunyai dampak terhadap masyarakat, dampak besar terhadap masyarakat, terutama kepada masyarakat menengah dan ke bawah. Oke, setelah dilakukannya aksi demonstrasi ini, apa harapan kakak ke depannya terhadap pemerintah? Harapan saya ke depannya untuk pemerintah, setelah kami melakukan aksi demonstrasi, kami berharap pemerintah ini lebih mengevaluasi kembali apa sebenarnya yang menjadi dampak terbesar untuk masyarakat ini, masyarakat Indonesia itu sendiri, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Baik Kak, itulah tadi keterangan dari Ahmad Fadil Muaz, salah satu massa demonstrasi pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya pemirsa, mengapa ada aksi lanjutan ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Irwanto yang merupakan salah satu maksaksi pada demonstrasi pada hari ini. Halo Kak. Hai. Kalau bisa dijelaskan mengapa ada aksi kedua setelah kantor DPRD tadi? Apakah aksi yang dilakukan di kantor DPRD tadi tidak diterima atau bagaimana? Ya, jadi teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu kemudian dari hasil konsolidasi sebelumnya telah memutuskan bahwasanya titik aksi pada hari ini itu kemudian ada 2 titik aksi yang dimana gedung DPR Kabupaten Goa dan memang ditargetkan juga di batas kota ini sendiri. Jadi ini sebagai bentuk atensi kita kepada pemerintah untuk bagaimana kemudian ketika melakukan yang namanya kebijakan itu harus pro rakyat. Sebenarnya kita ketahui PPN 12% itu setelah hasil daripada kajian sahabat-sahabat di PMI itu kemudian bukan solusi, melainkan menyengsarakan masyarakat banyak, terutama bagi kepentingan sosial kolektif. Maka dari itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memutuskan bahwasanya kita kemudian harus melakukan aksi demonstrasi di 2 titik, yakni gedung DPR RI, gedung DPR Kabupaten Goa dengan batas kota Makassar dan Goa. Oke, baik. Jadi adanya aksi lanjutan ini yaitu karena sudah diputuskan sebelum turun ke lapangan, begitu ya Kak? Iya, ini kemudian menjadi kesepakatan awal untuk maksa aksi itu harus ada 2 titik dengan harapan kita kemudian dapat audiensi dan menyampaikan aspirasi kita kepada gedung DPRD itu sendiri dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kebijakan kenaikan pajak itu akan berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik Kak, terima kasih. Itulah pemirsa hasil laporan dan keterangan dari Kak Irwanto mengenai mengapa ada aksi kedua setelah dilakukan tadi yang pertama di kantor DPRD Kabupaten Goa. Sekian, saya Sheila Putri Adinda beserta kru yang bertugas. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sheila Putri Adinda atas informasinya. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Sudah tak terasa 1 jam lebih kita sudah menemani pemirsa di Kareba Menyapa. Saya Rizka Syaputri. Dan saya Amar Sandi Kusuma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.